Bisa jadi ketika di akhirat hadirin, dia begitu bahagia sekali karena ditakdirkan sakit. Kan di hadis riwayat Ahmad nanti itu di hari kiamat itu Pak, ada ahlu musibah dan ada ahlu nikmat. Ahlu musibah itu orang yang ketika di dunia dia diuji terus Pak oleh Allah. Mungkin diuji sakit, ya, diuji ekonomi, diuji keluarga, diuji hidupnya penuh dengan ujian. Ada ahlu nikmat itu hidupnya tuh lurus, ya, lancar rezekinya, wah lancar. Ternyata ketika di hari kiamat ahlu musibah ini derajatnya begitu tinggi, diangkat oleh Allah. Sampai ahlu nikmat ini mengatakan di hadis riwayat Ahmad, mengatakan, ya Allah, kenapa si fulan dia itu begitu tinggi derajatnya, surganya begitu indah. Andaikan ya Allah derajat yang engkau berikan, surga yang engkau berikan seperti itu, berikanlah ujian yang seperti yang engkau berikan kepada dirinya ketika di dunia. Yang ahlu nikmat yang hidupnya lancar, dia ingin seperti yang diberikan oleh ahlu musibah. Orang ketika di hari kiamat itu karena dia gak sadar ternyata segala ujian itu menghapus dosa, mengangkat derajat, mustahil apa yang Allah tetapkan dari keburukan itu untuk menzalimi hamba-hamba. Makanya hadirin Bapak Ibu tadi, satu waktu kita mendapatkan hal yang kita tidak sukai, pasti ada ketetapan kebaikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira ibu-ibu kalau milih besok diberikan musibah mending diberikan nikmat. Karena kayak jelas nih, ibu-ibu besok mending sehat mending sakit, milih sehat. Ibu-ibu besok mending milih cukup mending kurang. Allahu Akbar. Karena di buah musibah itu tinggi derajatnya. Tapi memang, ini kata Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, andaikan aku dipilih, berikan pilihan oleh Allah, diberikan ujian, kemudian bersabar, dan diberikan nikmat, kemudian bersyukur, aku akan lebih memilih diberikan nikmat, kemudian bersyukur kepada Allah. Itu pilihan yang Abu Bakar. Karena ya tentu tidak sedikit orang yang diberikan ujian musibah, dia gak sabar, itu beratnya. Diberikan sakit, dia gak sabar, itu beratnya. Diberikan kurang, dia gak sabar, itu beratnya. Karena bukan masalah musibahnya, tapi bagaimana menyikapi musibah itu, dia sabar itu. Nah itu kata Abu Bakar As-Siddiq, saya lebih baik diberikan sehat, cukup, kemudian bersyukur kepada Allah, karena biasanya ujian musibah itu memang agak berat-beratnya ketika bersabar. Nah, Bapak Ibu semuanya Allah. Nah, oleh karena itu, kalau Al-Qurtubi, beliau menyampaikan bahwa Allah itu Al-Qudus. Al-Qudus itu maknanya Allah suci dari sekutu, bandingan. Tidak akan ada satu manusia pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada. Ada dulu manusia-manusia yang mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun, Namrud, hadirin. Lihat diskusinya Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah ayat 298-299 kan berbicara tentang hadirin. Namrud itu kata para ulama, dia kekuasaannya hampir menguasai seluruh bumi. Kan 4 raja di dunia ini yang hampir menguasai seluruh tanah di dunia. Pertama, 2 orang muslim, 2 itu orang kafir ada. Yang muslim Raja Zulkarnain, Nabi Zulkarnain, kemudian Nabi Sulaiman. Yang kafir, yang pertama Raja Nebukadnezar, yang kedua Raja Namrud. Di Raja Namrud yang dulu diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu raja yang banyak kekuasaan. Dia kekuasaannya luas, hartanya sangat banyak, tapi zalim, bersikap sewenang-wenang, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu Namrud. Jadi diajarkan oleh Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah itu, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ibrahim datang ke istananya Namrud, dikatakan, wahai Namrud, Rabb kita itulah yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Berimanlah kepada Allah. Apa kata Namrud? Ana uhyi wa umiit. Aku yang mampu menghidupkan dan mematikan. Maksudnya hadirin,
Kalau Namrud ingin matikan rakyatnya mudah sekali, dibunuh mati, biarkan hidup hidup. Aku yang bisa mematikan dan menghidupkan, kata Namrud. Kemudian dibantah lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bantahan yang tidak akan mungkin ditolak oleh Namrud ketika itu. Waqala Ibrahim kemudian berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Wahai Namrud, dialah Allah Tuhanku yang bisa menghadirkan matahari dari timur. Andaikan engkau bisa melawan Allah, hadirkan matahari itu dari barat. Ini Namrud ketika itu fabuhitan lagi kafar, dia terdengar, dia bisa membantah ketika itu. Akhirnya Namrud kan tidak senang, kemudian mengusir Ibrahim dari istananya. Singkat kisah, kemudian Allah utus jutaan bahkan miliaran lalat, kata para ulama, sampai kata Imam Ibnu Katsir ketika itu di waktu siang hari saja yang harusnya terang semua menjadi gelap karena penuh dengan lalat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Namrud. Pasukannya semuanya meninggal karena lalat itu. Bahkan Namrud pun dihinakan oleh Allah. Jangankan melawan Allah, Allah kirim satu lalat masuk ke dalam hidungnya. Yang kata Imam Ibnu Katsir, bertahun-tahun lalat itu berdiam diri di kepalanya sampai merasakan sakit yang luar biasa. Namrud akhirnya memukul-mukulkan tongkat besinya ke kepalanya, dimatinya sampai seperti itu. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan cukup dengan satu lalat saja. Allah itu suci dari sekutu, suci dari bandingan. Allah itu Al-Qudus, suci dari anak. Gak butuh Allah anak seperti anggapannya orang-orang Nasrani, orang Yahudi bahwa Allah punya anak. Orang-orang kafir Quraisy dulu menganggap bahwa malaikat-malaikat itu putri Allah, anak perempuannya Allah. Itu Al-Qudus. Allah suci dari batasan, Allah suci dari kebutuhan kepada makhluk, Allah suci pandangan makhluk kepadanya. Maka Allah itu sempurna dan mustahil seluruh sifat cacat itu tersematkan kepada Allah. Jadi Allah itu gak akan mungkin memiliki sedikit pun cacat dan kekurangan. Itulah makna dari Al-Qudus. Ada di Allah. Nah kemudian ini seperti biasa ya, di antara makna mempelajari Asmaul Husna itu bukan hanya sebatas kita faham maknanya, tapi bagaimana kita mengamalkan Al-Qudus itu dalam kehidupan kita. Nah ini kata Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, kalau kita faham Allah itu suci dari keburukan, cacat, kejelekan, hadirin, kezaliman, maka kata Imam Al-Qurtubi, yajibu alaihi an yuqaddisa nafsahu anisyahwat wa malahu anisyubuhat. Kalau kita beriman kepada Allah yang maha suci, maka wajib bagi kita pun mensucikan diri kita dari segala syahwat yang buruk, syubhat-syubhat yang buruk. Hilangkan, hadirin, dosa, maksiat. Jadi cara mengamalkan Al-Qudus dalam kehidupan kita itu bukan semata-mata, hadirin, kita tahu Allah itu Al-Qudus, bukan. Orang yang beriman kepada Al-Qudus itu dia pasti akan berikhtiar mensucikan dirinya dari berbagai dosa dan maksiat. Dia pun ingin, ya Allah, andaikan Engkau yang maha suci, maka sucikanlah diri hamba dari maksiat dan dosa yang bersih. Orang yang beriman kepada Al-Qudus. Wa qalbuhu 'anil ghafilat, hatinya bersih dari kelalaian-kelalaian. Wa jawarihu 'anil mukhalifat wa maqamihu 'anil mulahadhat, dia bersihkan anggota tubuhnya dari menentang syariat Allah. Dia tidak senang gunakan tangan ini menzalimi, mata ini hadir. Wa dzalika bimtithali awamir rabbih wa jtinabi nawahi. Orang yang beriman kepada Al-Qudus itu dia senang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Senang hadir mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, menjauhi dari kebid'ahan, kekufuran, hadirin, hal-hal yang menentang kepada syariat tinggalkan. Dia sucikan, beragamanya benar, bersih sesuai dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di hati-hati dari syahwat dan syubhat. Syahwat itu tadi berkaitan dengan maksiatnya mata, maksiatnya lisan, maksiatnya kemaluan, maksiatnya perut, itu syahwat.
Kalau syubhat berkaitan dengan agama, Pak. Syubhat tidak sesuai dengan sunnah Nabi, menentang perintah Allah, menyimpang dari aturan-aturan Allah. Kemarin saya baca artikel, ada satu ajaran baru di Garut. Itu ajaran ini menjual tiket surga harganya 25.000 di Garut baru, dan ada lagi banyak pengikut di jualan. Ibu pilih hayong enggal bengar icalan tiket surga 25.000. Itu bagian dari syubhat-syubhat agama. Nah ini ditinggalkan. Memang di kita itu aliran-aliran sesat itu ramai sekali, hadirin, ramai sekali. Dulu di Kiara Condong ayat nabi palsu, ada dia mengaku sebagai nabi. Saya lihat itu diberi fatwa tukang cukur ngaku nabi, dan pengikutnya pun ada 70 orang pengikutnya, 70 orang. Tapi cek sim kuring ya mas ada pengikut langganan cukur sih kan 70 orang ya. Nah itu yang berkaitan syubhat, ajaran-ajaran menyimpang ya, aliran-aliran menyimpang yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dibersihkan ajaran ini yang sesuai dengan ridha Allah. Wa ta'addubi bi adabi, dan beradab dengan adab-adabnya yang mulia. Bahkan orang yang beriman kepada Al-Qudus, hadirin, dia akan bersiap, ya Allah, saya beriman kepada Ilmu Al-Qudus, dia akan jaga akhlaknya sebagai suami kepada istri, sebagai orang tua kepada anak, sebagai tetangga kepada tetangganya, sebagai anak kepada orang tuanya. Dia akan sucikan akhlaknya, tidak mau akhlaknya jelek karena beriman kepada Allah Al-Qudus. Orang yang mengamalkan Al-Qudus di dalam hidupnya, dia akan bersih akidahnya, dia akan bersih ibadahnya, dia akan bersih bahkan akhlaknya. Itu cara beriman. Orang percuma dia beriman kepada Al-Qudus tapi ternyata masih jelek. Hadirin, ibadahnya masih buruk, masih malas, akhlak-akhlaknya masih buruk, percuma. Orang yang beriman Al-Qudus itu pasti dia akan bersihkan itu semua itu. Nah, hadirin rahimakumullah, termasuk di Al-Qudus itu berusaha mensucikan diri dari syahwat-syahwat ini. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita dari syahwat-syahwat dunia. Kata Nabi, inna dunya hulwatun khadiratun, sungguh dunia ini manis, hijau. Dunia ini digambarkan oleh Nabi, pertama manis, yang kedua hijau, karena biasanya semua manusia tabiatnya suka yang namanya manis. Resep, makin amis biasanya makin suka. Yang kedua hijau, orang itu biasanya lihat pemandangan yang asli, yang banyak hijau itu senang. Seperti itu sifat dunia. Banyak orang karena tergiur dengan manis dan hijaunya dunia, dia tidak peduli halal dan haram, penting manis dan hijau. Dia tidak peduli dia itu milik siapa, hak siapa, dengan berlaku curang, khianat, hadirin, dia gak peduli. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan sungguh Allah itu mempercayakan dunia ini kepada kita. Dunia ini manis, tapi Allah percayakan. Fayanzuru kaifa ta'malun, Allah akan melihat bagaimana kita bersikap terhadap dunia itu. Fattaqud dunya wattaqun nisa, bertakwalah, takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap perempuan. Karena di antara ujian dunianya bagi laki-laki ini, mohon maaf ya ibu-ibu, perempuan itu ujian yang paling berat bagi laki-laki. Inna awala fitnata Bani Israel, dan sungguh pertama fitnah Bani Israel itu kanat fil nisa, itu berada pada perempuan. Ujiannya ini bukan bermaksud merendahkan ibu-ibu, justru sedang memuliakan. Hadirin, ibu-ibu itu ya, itu seluruh bagiannya mulia sekali, makanya dijaga di dalam syariat itu. Ditutup bagiannya, hadirin, seluruhnya dihiasi. Lihat saja hadirin, ini diantara ujiannya perempuannya. Kadang di televisi iklan-iklan ya, kadang nyambung aja perempuan, iklan kue ayah perempuan, iklan ban ada perempuan, iklan apa perempuan, itu kan memang jadi ujiannya berat sekali. Nah makanya Nabi mewanti-wanti hati-hati. Nah
Bahkan Nabi SAW ini di dalam hadisnya mewanti-wanti hadirin, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Setiap anak cucu Adam itu punya bagiannya dari berzina. Mudrikun dzalika la muhalata. Setiap orang pasti punya bagiannya. Ini naudzubillah, ini hati-hati tapi memahami hadis ini. Nabi mengatakan setiap orang pasti mendapatkan bagian zinanya dan itu tidak mustahil. Nah, apa yang dimaksud? Fal ainani zinahuma an-nazar. Dua mata itu berzinahnya dengan melihat. Hari ini hadirin Bapak Ibu semua, anak-anak kita ya, anak-anak muda terlebih diuji oleh Allah. Hadirin, setiap buka media sosial mungkin terlintas terlewat hadirin ya. Begitu mudah hari ini orang mengumbar aurat dilihat oleh jutaan manusia, begitu mudah sekali hadirin sekarang. Ini kedua mata ini berzinahnya dengan melihat. Makanya adabnya dulu pun Ali bin Abi Thalib satu waktu gak sengaja melihat wanita cantik, kemudian dipalingkan oleh Nabi SAW, ya Ali, fa innalaka al-ula wa laysa laka al-akhir. Kata Nabi, hai Ali, yang pertama itu milikku cukup, tapi jangan diikuti lagi. Ini diantara adabnya anak-anak muda ya. Hadiri siapa saja laki-laki satu waktu melihat wanita cantik gak sengaja, yang pertama cukup itu gak dosa, tapi muka dua kali dituluikeun, nah itu dosa. Lihat wanita cantik, astagfirullah, tapi dituluikeun itu dosa. Yang kedua kalinya itu dosanya. Yang pertama itu gak dosa karena tidak sengaja. Kedua mata zinahnya dengan melihat. Wal udhunani zinahuma al-istimah. Telinga ini zinahnya dengan mendengar. Wal lisan zinahu al-kalam. Lisan berzinahnya dengan berbicara. Wal yad zinaha al-batos. Tangan berzinahnya dengan memegang. Urijal laki kaki zinaha al-butoh dengan berjalan. Wal qalbu yahwi wa yatamana. Bahkan hati pun bisa berzinah. Berzinahnya dengan cara menginginkan dan berangan-angan. Nah makanya kata para ulama, zina ini yang dimaksud bukan zina hakiki, zina majazi. Jadi zina itu ada dua, zina hakiki, zina sebenarnya, naudzubillah, sampai berhubungan badan. Ada zina majazi. Zina majazi ini tangan, mata, kaki, itu bagian dari zina. Nah yang dimaksud kata Nabi tadi, setiap anak cucu Adam itu akan mendapat bagian dari zinahnya. Zinahnya ini, yang itu gak bisa dihindari. Meskipun, nah, untuk zinah yang majazi ini kata para ulama, ini bisa dihapuskan dengan istighfar, amal soleh. Kalau zina hakiki harus tobat, gak bisa diampuni kecuali tobat. Tapi kalau yang zina majazi, misalnya tidak sengaja melihat, mengucap, membayangkan, nah itu bisa dihapusnya dengan banyak istighfar, amal-amal soleh. Nah termasuk Bapak Ibu semua, orang yang beriman kepada Al-Qudus, dia akan mensucikan dirinya dari syubhat-syubhat agama. Dikata Nabi, seperti apa yang syubhat itu? Nabi sudah mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Dan diantara yang halal dan haram itu ada yang syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui yang syubhat-syubhat itu oleh kebanyakan manusia. Yang syubhat itu, ini batasan dari Nabi. Kalau kita satu tahu hukum, tahu ini yang halal, ini yang haram, kemudian satu waktu kita ragu, kira-kira hukum ini halal atau haram. Kalau misalnya kita ragu, para ulama hadirin itu misalnya berbeda pendapat, lebih baik tinggalkan. Itu syubhat itu, yang kita pun ragu. Karena kata Nabi, famanittaqo syubhat, siapa yang berhati-hati terhadap yang syubhat-syubhat, istabra'a lidinihi wa irdi, dia sudah memuliakan agama dan kehormatannya. Orang jangankan yang haram, yang syubhat saja berhati-hati. Kira-kira ini hukum seperti ini, misalnya mencari uang lewat seperti ini, apa? Kata ulama ini boleh, kata ulama ini enggak. Saya berhati-hati, khawatir terjatuh kepada yang haram. Kira-kira makanan ini
halal atau haram. Ternyata menurut ulama ini sebagian ulama halal, sebagian ulama haram. Saya tinggalkan karena khawatir ternyata terjatuh kepada yang haram. Nah, dia nikmati manapullah. Maka termasuk orang yang beriman kepada Al-Qudus, dia akan mensucikan dirinya dari segala hal yang tidak bermanfaat. Ini berat sekali hadir. Kan Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya seorang muslim itu dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat kepada dirinya. Ya Allah, Engkau Al-Qudus yang Maha Suci, maka aku berazam akan meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat, sikap yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak bermanfaat. Hadirin Bapak Ibu semua, jangankan beriman kepada seluruh nama Allah, Pak. Al-Qudus saja terapkan dalam kehidupan kita luar biasa solehnya. Dia bersih dari syahwat, dia bersih dari syubhat, dia bersih dari dosa, bahkan perbuatan yang sia-sia pun dia tidak akan lakukan karena tahu dia menerapkan Al-Qudus di dalam kehidupannya. Dia beriman kepada Allah yang Maha Suci, Al-Qudus. Dan ini beratnya hadirin, makanya tadi kan ahsoha, siapa yang mempelajari nama Allah, memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan, pasti dia akan masuk surga, katakan. Ini beratnya Asmaul Husna. Karena tadi Asmaul Husna itu bukan sebatas kita tahu oh Allah itu Al-Qudus, tapi beratnya adalah bagaimana mengamalkan Al-Qudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika di kantor hadirin, orang yang beriman kepada Al-Qudus, dia akan amanah, jujur. Ketika misalnya di dalam rumah dia mengamalkan Al-Qudus, dia akan memuliakan suaminya sebagai istri. Seorang suami akan memuliakan istrinya. Dia jaga anak-anaknya, dia tidak mau menzalimi anak. Ini yang berat, mengamalkan Al-Qudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagai penutup pada kajian sore kali ini, ada satu doa bagus sekali agar kita meminta kepada Allah kesucian diri. Hadirin, apa doanya? Bapak Ibu semua mungkin ada yang sudah hafalnya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Nah, ini kalimat ini. Ya Allah, hadirkan untuk jiwaku ketakwaan dan sucikanlah hatiku ini. Kita sedang meminta kesucian, kebersihan hati kepada Allah, dan bahkan dari segala keburukan, malas, kelemahan, juben, pengecut, bakhil, hadirin, ya, al-haram, ya, pikun di masa tua. Ini meminta kepada Allah agar kita berlindung dari kelemahan. Orang yang lemah biasanya malas, orang yang malas biasanya jadi pengecut, orang yang pengecut biasanya jadi bakhil. Nah, orang bakhil jelek di masa mudanya, maka akan jelek di masa tuanya. Nah, ini doa yang bagus sekali yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik hadirin Bapak Ibu semua, nih kita bersama-sama baca doa ini sebagai penutup kajian pada sore kali ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u
wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada dirimu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut, kekikiran, kepikunan, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwa, kesucikanlah jiwaku itu ya Allah. Sungguh Engkau sebaik-baiknya zat yang dapat mensucikan hatiku ini. Engkaulah yang menguasai dan yang menjaganya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku berlindung kepada dirimu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari diri yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Nah, hadirin Allah, itulah makna Al-Quddus. Dialah Allah yang Maha Suci. Maka siapa saja yang beriman kepada Allah Al-Quddus, dia pasti akan berikhtiar setiap detiknya hatinya suci, jasadnya suci dari dosa, perkataannya suci dari mencela menghina orang lain. Dia akan sucikan dari seluruh bagian dari tubuh, bahkan di dalam jiwa dan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin pada sore kali ini. Hadirin Bapak Ibu semua, semoga banyak manfaat dan menambah kualitas keimanan kita kepada Allah. Insyaallah nanti di kesempatan selanjutnya kita akan bahas hadirin di mana as-salam, ialah Allah yang Maha memberi kesejahteraan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Sebuahnya kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.